warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aulianisa dari kelompok 7 akan memoderatori kelompok 6. Silakan kelompok 6 memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Jodra Priyansyah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Anjani. Saya Abdul Jalil Sofi. Saya Madana Wulandana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian korelasi Spearman-Rank order. Jadi korelasi Rank Spearman itu salah satu metode untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Nah, konsep utamanya dalam korelasi Rank Spearman itu yakni menggunakan peringkat nilai dari masing-masing dua variabel, tidak menggunakan nilai. Korelasi Rank Spearman itu dapat digunakan ketika distribusi data itu tidak memenuhi asumsi normalitas atau memiliki skala data ordinal. Nah, produk domestik regional bruto atau harga berlaku menurut pengeluaran atau PDRB pengeluaran itu menggambarkan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi dalam wilayah tersebut, mencakup permintaan atau pengeluaran akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun internasional. Analisis korelasinya itu analisis korelasi menggunakan Rank Spearman itu menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT itu selanjutnya pengeluaran konsumsi. Yang kedua itu pengeluaran konsumsi LNPRT dan pengeluaran konsumsi pemerintah atau BKP itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan PRTB dan PDRB, sementara hubungan dengan perubahan inventory dan net ekspor cenderung lebih rendah dan tidak signifikan. Kemudian ada rumus korelasi Spearman. Nah, rumus korelasi Spearman ini tuh digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang datanya berupa peringkat atau ranking, atau dapat juga diubah menjadi ranking yang awalnya seperti angka 90, 91, 92 itu menjadi ranking 1, 2, 3 seperti itu. Nah, jadi korelasi ini tuh tidak memerlukan data berdistribusi normal sehingga termasuk uji non parametrik. Nah, ini untuk rumusnya yaitu koefisien korelasi Spearman bisa dilihat seperti itulah. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu memberi peringkat atau ranking pada setiap nilai dari kedua variabel, yaitu variabel X dan Y. Nah, nilai tertinggi diberi peringkat 1, kemudian peringkat 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menghitung selisih peringkat atau dengan simbol G itu antara variabel X dan Y untuk setiap pasangan data. Lalu menguadratkan selisih peringkat atau dengan simbol G kuadrat untuk menghilangkan tanda negatif. Yang keempat, dapat menggunakan seluruh nilai D kuadrat tersebut. Dan yang terakhir adalah mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam rumus Spearman di atas untuk memperoleh nilai RS atau nilai korelasi Spearman-nya. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi koefisien Spearman. Nah, yang pertama yaitu arah hubungan. Tanda positif atau negatif dari koefisien menunjukkan arah hubungan. Yang pertama yaitu nilai positif yang mendekati positif 1, yang dimana artinya menunjukkan hubungan yang searah. Contohnya yaitu jika peringkat variabel X tinggi, maka peringkat variabel Y juga cenderung tinggi. Misalnya semakin tinggi motivasi belajar X, maka semakin tinggi nilai ujian Y. Yang kedua yaitu nilai negatif mendekati negatif 1, yang artinya menunjukkan hubungan yang berlawanan arah atau negatif. Contohnya yaitu jika peringkat variabel X tinggi, maka peringkat variabel Y cenderung rendah. Misalnya semakin banyak waktu bermain game X, maka semakin rendah nilai ujian Y. Yang ketiga yaitu nilai 0 atau mendekati 0, yang artinya menunjukkan tidak ada atau lemahnya hubungan monotonik antara kedua variabel tersebut. Contohnya yaitu tinggi badan X dan jumlah buku yang dibaca Y. Nah, ini kan mungkin tidak saling berkaitan. Jadi nilai 0 itu tidak ada
hubungannya dari kedua variabel tersebut. Yang kedua yaitu kekuatan hubungan. Besar kecilnya nilai koefisien tanpa memperhatikan tandanya menunjukkan kekuatan hubungan. Yang pertama yaitu di sini ada pedoman umum untuk interpretasi kekuatan hubungan. Nilai RS atau disebut dengan koefisien korelasi Spearman. Pertama yaitu 0,00 sampai 0,19. Artinya hubungan interpretasi sangat lemah atau hampir tidak ada. Yang kedua yaitu 0,20 sampai 0,39. Nah, artinya hubungan interpretasi itu lemah. Dan yang ketiga yaitu 0,40 sampai 0,59. Yang artinya hubungan interpretasi itu sedang. Dan yang keempat 0,60 sampai 0,79 yang artinya hubungan interpretasi itu kuat. Dan yang terakhir ada nilai 0,80 sampai 1,00 yang artinya hubungan interpretasi tersebut itu sangat kuat. Oke, selanjutnya itu ada contoh kasus korelasi Spearman. Seperti di papan proyektor ini kita itu ada sumbu X1 sama X2 dan sumbu Y. Untuk sumbu X1 itu ada di nomor 1 yang 34, terus sama sumbu X2 itu nomor 1 yang 16, terus sumbu Y itu nomor 30 sampai seterusnya sampai nomor 30. Oke, sekarang kita lanjut praktek SPSS. Mau jualan. Ya Allah. Oke, di sini kita sisi. Oke, pertama-tama kita membuka SPSS dulu. Tadi kan sudah ada datanya, kita filenya kita buka dulu. Nah, ini filenya itu ada data X1 sama X2 dan data Y. Nah, untuk itu data variabel view-nya itu yaitu namanya X1 sama X2 dan nomor 3 itu ada data Y. Terus type-nya yaitu numerik sampai seterusnya, terus bit-nya itu sama nilainya 8 semua, terus desimalnya 0 sampai nomor 3, terus labelnya dikosongin, terus valuasinya itu 0, missingnya itu 0 juga, terus columns itu 8 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke data view-nya. Sini kita pakai data itu ada 35 data. Terus kita lanjut saja untuk uji korelasi Spearman, yaitu kita masuk ke analis, terus kita masuk ke correlate, kita ke biaviari. Oke, nah saya ulangi kembali untuk datanya. Untuk datanya kita analis, terus masuk ke correlate, preview. Nah, ini datanya ini sudah masuk semua di variabel. Terus pastikan Spearman-nya itu hidup dan untuk toiletnya itu hidup. Jangan lupa significant correlation-nya itu hidup. Terus kita oke. Spearman. Oke, ini untuk hasil datanya yaitu non parametric collection. Kita besarkan dulu. Oke, di sini itu saya bacakan kembali berdasarkan output yang sudah ada di papan, yaitu sudah diketahui signifikan
toiletnya itu kurang dari 0,001 karena nilai signifikan atau nilai toiletnya itu kurang dari 0,5, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara sumbu X dan sumbu Y. Oke, terus dari orientasi SS diperoleh angka koefisiensi korelasi sebesar 665. Artinya tingkat kekuatan korelasi hubungan adalah hubungan yang cukup atau cukup baik atau cukup kuat. Angka koefisien data bernilai negatif 665, maka arah hubungannya variabel yaitu negatif. Kemungkinan itu saja dari saya. Di kelompok ya. Baik, Oh iya, kesimpulan kanan Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa korelasi Spearman rank order merupakan salah satu metode analisis statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal atau interval. Khususnya ketika data tidak berdistribusi normal, korelasi Spearman tidak menggunakan nilai asli data, melainkan peringkat atau ranking dari masing-masing variabel. Dengan menggunakan rumus dapat diketahui seberapa kuat dan arah hubungan antar variabel. baik, terima kasih kelompok. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Farid. Baik, izin bertanya pada kelompok. Baik, izin bertanya pada kelompok. Jelaskan perbedaan yang mendasar antara korelasi Pearson dan korelasi Spearman rank order. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan untuk kelompok tadi diskusi terus dari Din. Izin menambahkan, berikan juga contoh situasi ketika menggunakan Spearman yang lebih tepat. Iya, masih ada. Ya, Assalamualaikum.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Farid. Dipertanyakan tadi kan perbedaan mendasar antara korelasi Pearson dengan korelasi Spearman-Reorder. Nah, serta berikan contoh yang tepat. Jadi korelasi Pearson itu mengukur hubungan linear menggunakan nilai asli dan membutuhkan data interval atau rasio yang berdistribusi normal. Sedangkan korelasi Spearman itu untuk mengukur hubungan monotonik atau naik turunnya secara konsisten menggunakan peringkat atau ranking tadi dan tidak memerlukan normalitas, sehingga lebih cocok untuk data ordinal, data tidak normal, ataupun data dengan outlier. Nah, contohnya Spearman ini tadi dapat digunakan ketika data berperingkat seperti yang tidak normal ataupun hubungan yang tidak linear. Ada pertanyaan? Baik, dan juga terima kasih. Baik, presentasi dari kelompok telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.